karena adanya perubahan sejarah Jatman sejak dipimpin Habib Lutfi bin Yahya. Kami dari teman-teman Jatman wilayah dan para mursyid kepingin menguruskan sejarah Jatman. Itu saja, nggak ada niat yang lain. Jadi awal berdirinya Jatman, dulu namanya belum Jatman, tahun 57. Itu pendirinya adalah 4 orang kiai. Kiai Muslih Meranggen, Kiai Nawawi Purworejo, Kiai Mandur Temanggung, dan Kiai Haji Masruhan Ihsan Meranggen Semarang. Itu. Kemudian terus terang setelah Jatman itu dipegang oleh Habib Lutfi, sejarahnya berbeda. Katanya pendirinya adalah 4 orang kiai dari Magelang, yaitu Kiai Sirat Payaman, Kiai Dalhar Watu Congol, Kiai Khuduri Tegarjo, dan Kiai Abdul Hamid Kajuran Magelang. Itu enggak benar bahwa Kiai Dalhar, Kiai Sirat itu sesepuh Magelang. Gurunya Kiai Nawawi, gurunya Kiai Mandur ikut mendorong dan mendoakan Kongres pertama di Tegarjo, betul, tapi tidak dalam kapasitas pemerakasa dan pendiri. Itu. Kiai Hudori juga begitu. Kiai Hudori itu dia ada bukan kiai tarekat tapi kiai pesantren. Tapi dia punya kehebatan, walaupun dia bukan kiai tarekat, tapi ikut membackup dana Kongres 57 itu kehebatan Kiai Hudori. Gitu. Yang keempat Kiai Abdul Hamid, dia juga bukan kiai tarekat tapi kiai ahli hikmah. Salah satu istrinya malah talqinnya kepada bapak saya. Gitu. Maka saya ingin supaya segera dikembalikan sejarahnya sesuai dengan tahun 57 itu. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Amin Said Husni menjelaskan Idaroh Aliyah Jatman memang sempat berkirim surat permohonan perpanjangan kepengurusan. Tapi surat itu baru dikirimkan pada Juli 2024. Padahal kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman sudah habis sejak September 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini kita akan menyajikan, ini ada para kiai torekoh kita yang anggota Jatman didampingi oleh Kiai Haji Halawani Nawawi, Kiai sepuh nih guys, yang mengadu ke PBNU tentang adanya perubahan sejarah di organisasi Jatman guys. Oke, langsung saja kita simak penjabarannya atau klarifikasinya guys. Para guru mursyid dan ahli thariqah di Indonesia kan organisasinya namanya Jatman kayak ya. Di antara pelopornya adalah mbahnya panjenengan Romo Kiai Haji Bapak saya, Bapak panjenengan ya. Romo Kiai Haji Nawawi almarhum. Tapi saya juga sempat mendengar katanya ada sejarah versi yang lain. Versi lain. Oke. Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan. Jadi awal berdirinya tarekat secara organisaris itu pemrakarsa berdirinya Jami'ah Thariqah tahun 57 itu 4 orang kiai. Kiai Muslih Meranggen, Kiai Nawawi Berjan Purworejo, Kiai Haji Mandur Temanggung, dan Kiai Haji Masruhan Ihsan Meranggen. Semuanya itu Qadiriyah semua. Maka tahun 56 dibentuklah panitia kongres. Di perembukannya di Berjan Purworejo. Karena pendirinya itu orang Qadiriyah semua, maka kopnya berbunyi Panitia Kongres Alim Ulama Ahli Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Indonesia, begitu. Oh, awalnya khusus Qadiriyah Naksabandiyah. Qadiriyah. Lalu bisa menjadi berubah Jatman umum gimana? Jadi terus itu ketuanya panitia, Bapak saya Kiai Nawawi. Ketua panitianya? Iya, wakilnya Kiai Mandur Temanggung. Kemudian penasihatnya pertama Kiai Haji Romli Tamim Petorongan Jombang. Penasihat kedua Bupati Gerobokan Andi Patopoi, Haji Andi Patopoi,
kakeknya Haji Andi Malarangeng. Gitu. Nah, terus kongres itu hampir-hampir batal karena biaya. Tapi karena bapak saya itu dulu satu kamar dengan Ki Hudori Tegarjo di Nglasem, terus Ki Hudori tanya, kongresnya Toreko sida pura? Bapak jawab, kayaknya rasido. Mbah Hudori, ojo kaya ngono, wale-wale bukan kok rasido mirang-mirangke. Mbah Hudori, bapak saya, lah biayane kepiye? Mbah Hudori, wis engko aku sih golek biaya. Jadi yang ngenop biaya itu Ki Hudori Tegarjo. Langsung di pick up biaya. Walaupun yang jalan orang-orang tarekat Magelang, Temanggung, Salatiga, tapi yang ngenop Mbah Hudori Tegarjo berbentuk in natura, beras, kelapa dan sebagainya. Berlangsunglah kongres di Tegarjo. Ternyata di luar Qadiriyah yang datang banyak. Ada Syadiliyah, Syatoria, Kholidiyah dan sebagainya. Maka kopnya dirubah. Kongres Alim Torikoh Muktabaroh Indonesia belum Jatman waktu itu namanya. Terus para ulama mencari figur Rois Akbar. Para ulama akhirnya ada istikharah. Lebih dari 3 kiai bermimpi sama alamatnya, melihat Kiai Haji Baidawi Abdul Aziz Lasem. Beliau adalah Sadriyah merangkap Satoriyah, mengimami di Masjidil Haram. Akhirnya para kiai-kiai minta kesediaan Mbah Dawi menjadi Rais Akbar pertama. Tahun 57 ya? 57, Kongres Tegarjo. Kemudian ketuanya almarhum Ki Haji Zubair Umar Jalani dari Salatiga, mantan rektor YIN Semarang. Jadi Qadiriyah. Terus Ki Usman menjadi ketua Tarekat Jawa Timur, bapak saya ketua Tarekat Jawa Tengah. Itu sejarah. Nah, kemudian ketika sekitar 71 atau berapa itu, maaf ini, waktu dulu hebat-hebatnya Golkar itu kan, itu akhirnya ketuanya kan Kiai Mustain Romli, Peterongan Jombang. Nah, dia kan Golkarnya kenceng banget. Nah, waktu itu orang NU kan masih pada kenceng di P3 gitu. Terus Muktamar NU di Semarang, terus bikin Jatman itu. Jatman itu ketuanya Pak Idam Khalid waktu itu. Jadi tapi ketika Muktamar Jatman pertama di Probolinggo di Kiai Mino Ki Hasyim Kalikajar Probolinggo itu saya kan ikut di situ, ikut rapat saya. Sehingga Jatman itu tidak menghilangkan sejarahnya sebelumnya. Jatmi sebelumnya itu. Dan pada tahun 57 belum dikasih nama Jatmi itu. Nama Jatmi kan semenjak Ki Mustain. Walaupun waktu itu berbeda politiknya, tapi keputusan kongres di Kalikajar itu tidak menafikan. Sehingga Kongres Jatman pertama di Kalikajar namanya bukan kongres, bukan muktamar pertama, ya kelanjutan dari Tegarjo itu. Kalau kelima ke 6 gitu. Nah, akhir-akhir ini saya nggak tahu persis juga, katanya pendiri Jatman tahun 57 itu bukan 4 orang kiai itu. Katanya Kiai Dalhar Watu Congol, Kiai Sirat Payaman, Kiai Hudori Tegarjo, Kiai Abdul Hamid Kajoran. Maaf, itu nggak benar. Bahwa Mbah Dalhar, Mbah Sirat itu sesepuh Magelang ikut mendorong kongres pertama di Tegarjo, betul, tapi tidak dalam kapasitas pemarkrasa dan pendiri. Siap. Apalagi Mbah Hudori itu bukan tokoh Torekoh, beliau kan meng-backup dana. Lebih-lebih Mbah Hamid Kajoran, Bapak Igus Bakoh, beliau bukan Kiai Tarekat, itu Kiai Al-Hikmah itu. Gitu. Itu sejak kapan Kiai? Sejak kapan itu? Ada sejarah yang berbeda? Maaf, ya sejak Rais Amnya Habib Lutfi. Itu tahun berapa tuh? Ya, saya lupa, sudah 20 tahun lebih yang memimpin. Dan setiap muktamar itu diingatkan nggak pernah mau pengurus Jatman itu untuk mengembalikan sejarah itu.
Penyusun sejarahnya siapa Kiai? Nah, waktu kongres pertama, muktamar pertama di Pekalongan, kan dalam buku panduan disebutkan pendiri Jatman 4 kiai tadi itu Kiai Dalhar, Watu Congol, Kiai Sirat Payaman, Kiai Khudri Tegarjo dan Kiai Abdul Hamid Kajoran. Kan waktu itu kan ketuanya Pak almarhum Pak Habib Toha. Habib Toha, Habib nama bukan Habib Habaib itu. Mantan kepala Kanwil Jawa Tengah. Habis muktamar, saya datang ke rumahnya di Semarang. Pak Habib, niki sing damel sejarah niki sinten? Pak Habib bilang, gua mboten putus ini ku lari-lari. Loh, sejarah kok lari-lari? Sejarah itu harus tim, jangan lari-lari. Harus tim. Lah setiap muktamar diingatkan nggak pernah mau. Lah sebelum muktamar di Pekalongan kan pernah muktamar di Kewagian Pesuruan almarhum Kiai Johari. Ketuanya masih Pak Idham Khalid. Lah Pak Idham Khalid kan orangnya objektif, ahli waris para pendiri dikenalkan oleh Pak Idham. Ini dari Meranggen Kiai Hakim, putranya Kiai Muslih. Ini dari Purworejo Kiai Khalil, adiknya Kiai Nawawi, dikenalkan oleh Pak Idham. Tapi akhirnya nggak pernah sama sekali. Kira-kira apa Kiai itu motivasinya? Kenapa ada sejarah yang berbeda? Ya nggak tahu saya. Tanya yang bikin aja. Saya nggak tahu. Waktu itu yang bikin nggak menunjukkan apa semacam sanad atau referensi? Nggak tahu. Itu saya tanyakan, kalau betul ngerti ini kok lari-lari gitu aja. Lah setiap muktamar kan ditanyakan kayak dan minta untuk diganti apa dikembalikan ya nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah ya. Iya. Kayak sejarah kan juga, saya sering mengatakan Anda jangan suka memotong sejarah. Kan saya sering bilang kayak gitu. Ketika Anda memotong sejarah, pada saat yang sejarah Anda pasti dipotong oleh Allah. Itu. Terus. Dan nampaknya saat ini sedang terjadi. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi yang kita simak semoga menjadi tambahan ilmu, karena tadi Kiai Haji Nawawi, Halwani Nawawi menerangkan tentang sejarah berdirinya Jatman yang sebelumnya namanya tidak Jatman, dan setelah diketuai atau dikepalai oleh Habib Lutfi itu sejarahnya menjadi berubah. 4 orang pendiri Jatman itu dirubah, dan ini Kiai Halwani mencoba mengadu ke PBNU tentang pembelokan sejarah ini oleh Habib Lutfi. Semoga ini ada titik terang untuk masalah sejarah ini guys. Ini karena sangat viral dan sangat menjadi omongan di kalangan Indonesia dan juga Nahdlatul Ulama guys. Oke, semoga mengedukasi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.